Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 8 Juli 2024. Selama 1 jam ke depan bersama saya Lisa Idah, inilah Kepri hari ini selengkapnya. Kita awal informasi yang pertama, pemirsa, seluruh jemaah haji asal Provinsi Riau telah kembali ke tanah air. Kembalinya jemaah haji kloter 14 sebagai kloter terakhir asal Provinsi Riau melalui debarkasi Batam. Embarkasi Batam melayani pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji dari 4 provinsi, yakni Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Jambi. Dari 14 kloter yang telah kembali, 12 kloter diantaranya adalah jemaah asal Riau. 3 orang jemaah wafat selama di Tanah Suci atas nama Arsyaf Paweliang, wafat di Makkah asal Indragiri Hilir. Uminem Sumo Taruno, wafat saat Armusna di Arafah asal Rokan Hilir. Dan Awaludin Panjaitan, wafat setelah pelaksanaan Armusna di Makkah asal Rokan Hilir. Kloter 14 berangkat dengan jumlah 393 jemaah termasuk petugas kloter. Dengan wafatnya 3 jemaah, BTH 14 ditambah dengan 2 orang mutasi keluar saat kepulangan, sehingga jemaah yang kembali bersama kloter BTH 14 menjadi 388 orang. Sebanyak 6.219 jemaah yang tergabung dalam 14 kloter telah kembali dan bertemu keluarga. Ia berharap PPIH Debarkasi Batam mendapat kelancaran memfasilitasi kepulangan jemaah hingga operasional debarkasi berakhir. Pada hari ini sudah setengah yang kembali dari total 28 kloter. Masih ada jemaah asal Kalbar dan Jambi yang masih di Tanah Suci. Operasional debarkasi Batam rencananya akan berakhir pada tanggal 22 Juli 2024. Diakhiri dengan kepulangan jemaah haji debarkasi antar asal Jambi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Anambas resmi ditahan Satreskrim Polres Kepulauan Anambas. Penahanan tersebut atas dugaan kasus penipuan jual beli tanah di Kabupaten Natuna. Diketahui bahwa Kasatpol PP berinisial Z tersebut dilaporkan oleh pembeli berinisial EZ atas tuduhan penipuan yang dilakukan oleh tersangka Z pada awal November tahun 2023 lalu dengan modus jual beli sebidang tanah. Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Apri Fajar Hermanto melalui Kasat Reskrim Polres Kepulauan Anambas Ibtu Rio Ardian yang disampaikan melalui rilis resmi Polres Kepulauan Anambas menerangkan bahwa kejadian tersebut berawal dari penjelasan dari si korban dengan niat hendak menjual sebidang tanah yang berada di Gunung Jambat RT 003 RW 002 Dusun 1 Desa Gunung Jambat Kecamatan Siak Midai Kabupaten Natuna. Korban bersedia untuk membelinya dari pelaku. Kemudian pada tanggal 9 November 2023 korban mentransfer uang melalui Bank Riau Kepri Syariah sebanyak 38 juta rupiah dengan maksud membayar tanah tersebut. Kemudian pada tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat korban mendapat telepon dari saudara berinisial R, kakak ipar tersangka yang mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh saudara FZ adalah tanah milik saudara berinisial R. Menghubungi tersangka Z untuk mempertanyakan persoalan tanah tersebut, namun tersangka mengatakan tidak usah dihiraukan telepon dari saudara R. Namun korban tidak percaya dan meminta tersangka untuk mengembalikan uang miliknya sebesar 38 juta rupiah tersebut, namun tersangka selalu beralasan. Saat korban menagih uangnya kembali, tersangka menyampaikan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 10 Mei tahun 2024. Namun hingga tanggal yang dijanjikan tersangka tidak juga mengembalikan uang tersebut. Hingga korban melaporkan tersangka pada tanggal 22 Mei 2024 ke Kapolres Kepulauan Anambas. Penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Anambas mengatakan bahwa pasal yang dikenakan yaitu pasal 378 KUHP pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Saat ini Kasatpol PP berinisial Z tersebut telah diamankan di sel tahanan Polres Kepulauan Anambas. Dari Anambas, Ramadan TVRI melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, pedagang di kawasan Melayu Square Kota Tanjung Pinang meminta BUMD PT Tanjung Pinang Makmur Bersama untuk memperhatikan keamanan di kawasan tersebut. Para pedagang mengeluhkan sistem keamanan di kawasan tersebut karena sering menjadi korban kemalingan. Pedagang di kawasan Melayu Square Tanjung Pinang mengeluhkan kurangnya pengamanan yang disediakan oleh pengelola kawasan kuliner tersebut. Sejumlah pedagang mengaku sering kemalingan dan kehilangan barang dagangan karena lemahnya pengamanan di kawasan tersebut. Ketua Pedagang Melayu Square Buyung mengungkapkan para pedagang banyak kehilangan tabung gas hingga berbagai barang dagangan lainnya karena digondol oleh maling. Maling membobol gembok pintu belakang stan atau kios pedagang, kemudian mengambil barang-barang milik pedagang yang berada di dalam kios. Maling dapat leluasa beraksi karena di kawasan tersebut tidak ada petugas keamanan yang berjaga dan juga tidak dilengkapi CCTV atau kamera pengawas. Para pedagang menyesalkan sikap abai pihak BUMD PT Tanjung Pinang Makmur Bersama sebagai pengelola kawasan kuliner tersebut, karena hingga saat ini belum ada langkah konkret untuk membenahi keamanan di kawasan tersebut. Padahal para pedagang mengaku selalu membayar iuran sebesar Rp500.000 lebih setiap bulannya, yang seharusnya sudah termasuk biaya keamanan di kawasan tersebut. Tolong kami tolong diperhatikan pedagang kami, keamanan kami. Ini nggak ada tanggung jawab dia terhadap keamanan kami. Bukan sekali, 2 kali kehilangan kami, sudah sering. Saya kemarin kehilangan gas 1. Tetangga saya kemarin sini juga ada gas 2 salah. Sana juga ada 4. Rata-rata gas yang dicuri. Gas dicuri orang. Oke, cara biasanya lihat dari cara mereka ngambil itu seperti apa, Pak? Dibongkar atau seperti Dibongkar. Ya, dia bilang ada keamanannya, tapi kalau memang ada keamanan, hampir tiap hari istilahnya kena bongkar, dicuri orang maling, pasti ketahuan. Ya. Kalau sekali itu ada biasa. Ini hampir tiap stand ini kena nih. Aksi maling ini meresahkan sekitar 18 pedagang yang menempati kawasan kuliner milik Pemko Tanjung Pinang tersebut. Para pedagang berharap pihak terkait khususnya BUMD Tanjung Pinang Makmur Bersama dapat segera mengakomodir keamanan di kawasan tersebut. Denny Mariwawo melaporkan dari Tanjung Pinang. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua.
Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Iringi semangat, berbagi harapan. Selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Sungguh mempesona, Lombok kian elok. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan. Agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, demi kenyamanan pasien dari Lingga saat dirujuk ke Batam menjalani masa penyembuhan di Rumah Sakit Batam. Pemkab Lingga sediakan rumah singgah di Batam berada di pusat ekonomi yang memudahkan keluarga pasien. Rumah singgah pasien rujukan Pemkab Lingga di Kota Batam, tepatnya di Jalan Pelita Baloi Indah. Di rumah singgah terdapat 4 kamar lengkap dengan kasur, dapur masak, serta toilet yang memadai. Salah satu keluarga pasien rujukan ke Batam, Yulinda, mengatakan sangat berterima kasih bisa tinggal di rumah singgah dengan gratis. Dirinya ke Batam menemani adiknya yang rujuk ke Batam menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Batam.
1 minggu lebih. Adik itu sakit habis operasi miom. Karena di sana di Dabo itu alatnya tak lengkap. Jadi tak bisa terdeteksi ada penyakit apa di sana, jadi terpaksa kami dirujuk ke Batam. Kan kembali ke Dabo mungkin kita setelah kontrol 2 minggu. 2 kali, jadi minggu pertama tanggal 9, minggu kedua sekitar tanggal 13-14. Untuk hasil miom tadi kan diteliti dulu di laboratorium, jadi kita nunggu hasilnya kurang lebih 2 minggu. Alhamdulillah cukup baik. Kita fasilitasnya pun seadanya, tapi alhamdulillah ini cukup baik lah. Kita banyak ada kawan juga yang dari Dabo. Untuk air semua, untuk tempat masak kita, untuk belanja cukup baik. Di rumahnya kita, soalnya kami di Alwabros Botania, jadi agak sedikit jauh. Kalau Alwabros yang di Gajah Mada di Baloi kan dekat-dekat. Kami pas rujuk di Botania. Lokasi rumah singgah di Kota Batam milik Pemkab Lingga letaknya yang berdekatan dengan rumah sakit rujukan serta pas di Jalan Tol Batam. Di sekitar lokasi banyak terdapat apotik serta hotel dan penginapan, pusat pembelanjaan, sehingga tidak akan membuat keluarga pasien jenuh saat menunggu selesai perawatan. Dari Lingga, Paino melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, dalam rangka pengawasan, pendisiplinan, dan mengantisipasi keterlibatan anggota Polri sebagai pemain judi online, Propam Polres Lingga lakukan pemeriksaan dan pengecekan handphone personel Polri Polres Lingga. Operasi Gaktiplin oleh Propam Polres Lingga Senin 8 Juli 2024 di lapangan utama Mako Polres Lingga. Setelah apel pagi berlangsung, Propam Polres Lingga memeriksa satu persatu handphone milik personel Polri Polres Lingga, mulai dari pengecekan aplikasi hingga histori, pencarian web di Google dan lainnya. Selain itu, Propam juga memeriksa kelengkapan atribut hingga model rambut para personil Polres Lingga. Kapolres Lingga AKBP Robi Topan Manusiwa mengatakan rutin mengecek handphone milik personil Polres Lingga ini sebagai antisipasi keterlibatan anggota dalam judi online. Intinya kami Polres Lingga menindak tegas setiap kegiatan judi online terutama yang melibatkan anggota. Oleh sebab itu kami melaksanakan kegiatan rutin melakukan pengecekan terhadap personil Polri, baik mengecekkan maksud mereka bekerja maupun pengecekan mereka bekerja. Dari hasil pengecekan dan pemeriksaan tersebut, Propam tidak menemukan adanya aktivitas judi online dari puluhan ponsel personil Polres Lingga. Propam juga menegaskan kepada seluruh anggotanya untuk tidak terlibat dalam judi online. Bila ketahuan terlibat maka akan diberi teguran keras. Dari Lingga, Paino melaporkan. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kualitas peliputan media cetak dan media elektronik terhadap pemilu dan pilkada, Dewan Pers menggelar workshop peliputan pemilu dan pilkada tahun 2024 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan workshop peliputan pemilu dan pilkada yang digelar di Hotel Haris Resort Waterfront Kota Batam. Kegiatan workshop ini dihadiri sejumlah organisasi pers, ahli pers, dan berbagai jurnalis dari media cetak, elektronik, dan cyber. Selain itu hadir juga Komisi Penyiaran Indonesia, penyelenggara pilkada, KPU, dan Bawaslu, serta pemerintah daerah. Anggota Dewan Pers Yadi Heriadi Hendriana mengatakan kegiatan workshop peliputan pemilu dan pilkada ini digelar di seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan workshop peliputan ini menargetkan selesai sebelum pelaksanaan pilkada. Dalam kegiatan workshop ini, para peserta diajarkan bagaimana kerja wartawan yang benar dan sesuai aturan dalam meliput pilkada. Dewan Pers memiliki tanggung jawab yang sama dalam memelihara iklim demokrasi agar aman serta menciptakan dan memilih pemimpin yang akuntabel dan berintegritas. Melalui workshop ini, media dapat menjadi indikator. Media mampu memberikan berita terbaik, positif, dan bisa mengarahkan publik supaya publik tidak salah memilih nanti. Setelah pemaparan narasumber, workshop ini dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Setiap peserta dibagi menjadi 5 kelompok untuk membahas topik-topik berbeda terkait pilkada, seperti netralitas ASN, tokoh calon kepala daerah, dan lain sebagainya.
Setiap kelompok menyusun rencana liputan mulai dari latar belakang, angle liputan, daftar narasumber, daftar pertanyaan untuk narasumber, data-data pendukung hingga kelengkapan foto, video, dan infografis. Dari Batam, Tim Liputan TVRI melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak, menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Iringi semangat, berbagi harapan. Selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Sungguh mempesona, Lombok kian elok.
Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan inilah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 3,54% pada bulan Juni 2024. Inflasi yang terjadi salah satunya masih dipicu oleh kenaikan harga beras di pasaran. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mencatat terjadi inflasi sebesar 3,54% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,94% pada bulan Juni 2024 di Provinsi Kepulauan Riau. Dari 3 kabupaten dan kota yang menjadi acuan indeks harga konsumen atau IHK di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam mengalami inflasi tertinggi dengan tingkat inflasi sebesar 3,71%. Disusul Kota Tanjung Pinang dengan inflasi sebesar 2,97% dan Kabupaten Karimun dengan tingkat inflasi sebesar 2,79%. Inflasi yang terjadi salah satunya disebabkan oleh naiknya harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau khususnya pada komoditi beras dan cabai merah yang memberi andil cukup besar pada inflasi yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau. Tadi seperti yang saya sampaikan juga akibat kenaikan di kelompok makanan seperti beras, gitu ya. Kemudian juga tadi di kelompok transportasi, angkutan udara. Kemudian tadi kelompok perawatan pribadi itu emas. Itu apa kira-kira ini Pak? Mungkin sarannya untuk Pemerintah. Ya memang harga itu tergantung. Ya artinya paling yang bisa dikendalikan oleh pemerintah itu adalah seperti kelompok makanan, kemudian juga seperti ada yang kita sebut dengan administrative price seperti ya angkutan udara, kemudian BBM dan sebagainya itu perlu komunikasi dengan semua stakeholder. Jadi memang inflasi. Selain itu, kenaikan harga emas dan tingginya harga angkutan udara juga turut memberi andil atas inflasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Denny Mariwawo, TVRI, melaporkan. Pemirsa, jalur lintas Singkep Barat, tepatnya di Simpang Air Sepikul hingga Sungai Raya, rawan laka lantas akibat jalan ditutupi semak belukar. Warga dan pemerintah Singkep Barat bergotong royong bersihkan rumput yang memenuhi bahu jalan.
Gotong royong membersihkan rumput yang memenuhi bahu jalan dilakukan oleh pemerintah kecamatan, polsek, hingga masyarakat Singkep Barat. Dengan menggunakan alat seadanya, pembersihan dimulai dari bahu jalan hingga arah Semak Belukar. Camat Singkep Barat, Febrizal Taufik mengatakan pembersihan ini sangat penting, mengingat sepanjang jalan 6 km banyak dipenuhi ilalang dan rawan kecelakaan lalu lintas. Melihat daripada kondisi jalan yang ada, ya lebih kurang sekitar 6 kilo ini, kita lakukanlah gotong royong bersama, mengantisipasi adanya laka lantas, karena jarak pandang daripada tumbuhan yang ada ini sudah masuk ke area jalan utama. Semata-mata hanya menjaga dan melindungi masyarakat daripada insiden-insiden yang tidak kita inginkan. Kalau melihat dari kondisi jalannya, karena jalan ini sepertinya belok, banyak tikungan, berbelok-belok dengan jarak pandang yang tidak begitu terlihat oleh kendaraan, sehingga ini bisa menimbulkan kecelakaan. Karena di sini sudah terjadi kecelakaan. Ya, ini agenda ini tidak kita lakukan hanya setahun sekali, selalu kita lakukan bersama-sama. Pemenahan daripada desa Sungai Raya ini tepatnya di Air Spikul, ya, bersamaan dengan Tan Sirasep. Jalur lintas Singkep Barat yang merupakan jalur dua arah dari wilayah pusat perekonomian hingga desa-desa wilayah Singkep Barat sangat rawan laka lantas mengingat jalurnya banyak tikungan serta merupakan jalur cepat. Dari Lingga, Paino TVRI melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Cukup, Dinda. Sampai hati Dinda menyakiti hati Kanda. Ini tidak seperti yang kau bayangkan, Kanda. Cukup. Bah, betul-betul anakku. Bukan main. Makanya Pak, ganti sajalah ke siaran TV digital. Hah? TV digital? Apa? Cukup install set-top box tanpa ganti TV, tanpa ganti antena. Apa dapat menikmati gambar yang bersih, channel yang banyak, dan pastinya tanpa iuran bulanan. Gimana Pak? Amboy, bersih, jernih, canggih. Udah belum? Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara.
konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Iringi semangat, berbagi harapan. Selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Sungguh mempesona, Lombok kian elok. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat.
Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tinggal beberapa langkah lagi cita-cita dan harapan masyarakat perbatasan untuk menjadikan Kabupaten Kepulauan Jemaja mekar dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal tersebut terlihat dari keseriusan tim pembentukan Kabupaten Kepulauan Jemaja mendatangkan tim kajian akademik di Kepulauan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Rombongan tim kajian akademik Kabupaten Kepulauan Jemaja disambut antusias oleh Ketua Badan Pembentukan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja, diiringi oleh penyambutan oleh Lembaga Adat Melayu serta pengalungan kain cual khas Kepulauan Anambas. Ketua Tim Kajian Akademik Kabupaten Kepulauan Jemaja Dr. Bismar Arianto didampingi oleh Dr. Oksep Adayanto bersama staf ahli Gubernur Kepri Basarudin Idris saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya datang ke Jemaja dalam rangka melakukan kajian akademik dalam menguatnya wacana pembentukan pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data pendukung kelayakan sebuah kabupaten. Baik, kami datang tim dalam rangka melakukan kajian akademik terkait dengan menguatnya wacana pembentukan Kabupaten Kepulauan Jemaja. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang 23 itu memang ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, rangkaian kegiatan ini adalah dalam rangka menilai apakah wacana keinginan pembentukan Kabupaten Kepulauan Jemaja ini sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, kami turun dalam rangka mencari data dan melihat kondisi empiris terkait dengan rencana pembentukan Kabupaten Kepulauan Jemaja. Tentu kalau berbicara pemekaran itu kan tahapannya cukup panjang gitu ya. Mulai dari level daerahnya, persetujuan dari DPD, kepala desa, kemudian naik ke level bupati, DPRD, naik ke provinsi, kemudian diajukan ke pemerintah pusat, Kemendagri menyampaikan kepada DPR RI. Nanti mereka juga akan menilai apakah layak atau tidak layak. Kalau dinilai layak, nanti akan jadi daerah persiapan selama lebih kurang 3 tahun. Setelah daerah persiapan dinilai lagi layak atau tidak. Kalau layak, maka dia menjadi sebuah daerah otonom. Rencananya tim kajian akademik Kabupaten Kepulauan Jemaja akan berada di Pulau Jemaja selama 5 hari. Mengingat sebagian data sudah dimiliki oleh tim kajian akademik pembentukan pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja. Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja Edi Jafar saat dikonfirmasi mengatakan bahwa proses dari bawah hingga saat ini sudah dilakukan oleh tim BP2 KKJ. Nantinya kajian akademik tersebut akan dilaporkan ke Gubernur Kepri dan selanjutnya akan dibawa ke Jakarta untuk proses lebih lanjut. Kami sudah memasukkan proposal kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan bersama dari DPRD maupun dari Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. Dan kami sudah memasukkan juga permohonan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur, yang sudah melakukan juga audiensi dengan Gubernur. Hasil dari audiensi tersebut, Gubernur meminta kita untuk melengkapi persyaratan administrasinya berupa kajian akademik ini. Mudah-mudahan setelah kajian ini kami akan sampaikan kembali persyaratan yang dianggap kurang kemarin dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur kemudian untuk kita bawa ke Jakarta. Tim kajian akademik selama di Jemaja akan menggelar sejumlah kegiatan berupa pertemuan bersama masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, serta melakukan survei lokasi wacana ibu kota Kabupaten Kepulauan Jemaja. Dari Anambas, Ramadan TVRI melaporkan. Kita ke informasi terkait KM Bukit Raya pastikan akan kembali beroperasi setelah menyelesaikan proses docking dan menjalani uji coba laut atau sea trial dengan lancar pada 3 Juli 2024.
Kepala Pelni Tanjung Pinang Putra Kencana mengatakan untuk Bukit Raya pelaksanaan uji sea trial berlangsung lancar pada tanggal 3 kemarin. Namun demikian Putra Kencana menambahkan bahwa untuk operasional KM Bukit Raya setelah menjalani proses docking dan uji sea trial masih menunggu pemeriksaan dari auditor eksternal dan kelengkapan administrasi. Di mana sebelumnya Putra Kencana juga menyatakan bahwa rencana uji sea trial KM Bukit Raya dilakukan pada Kamis 13 Juni 2024 lalu. Namun gagal karena adanya masalah teknis yang memerlukan pengujian dan perbaikan ulang atas insiden pihak Pelni cabang Tanjung Pinang belum bisa menyiapkan kapal pengganti untuk membawa penumpang tujuan Natuna dan pulau sekitarnya. Kebutuhan logistik masyarakat pulau masih tergantung dengan kapal Pelni. Kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula, minyak, dan bahan pokok lainnya, masyarakat perbatasan didatangkan dari luar daerah. Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau merupakan wilayah terluar Indonesia dan berada jauh dari ibu kota provinsi. Untuk menuju ke kabupaten itu membutuhkan waktu 2 hari 2 malam jika menggunakan transportasi laut dan membutuhkan 2-3 jam jika menggunakan transportasi udara. Penduduk di pulau didominasi oleh nelayan dan sebagian sebagai pegawai pemerintah, sedangkan petani di bawah angka 10% dari jumlah penduduk yang masih hanya sekitar 80.000 jiwa. KM Bukit Raya biasanya melayari sejumlah pulau-pulau terdepan yang ada di Kepri seperti Serasan, Midai, Subi, Ranai, Letung, Tarempa, hingga Kijang. Pada 26 April 2024 lalu, KM Bukit Raya mengalami insiden kebakaran di area Dek 6 saat memasuki muara Sungai Kapuas, Provinsi Kalimantan Barat. Sejak itu, KM Bukit Raya menjalani docking atau perawatan perbaikan yang telah berlangsung hampir 2 bulan ini. Dari Natuna, Riki Rinopski, TVRI, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kepri hari ini edisi Senin 8 Juli 2024. Akhirnya saya Lisa Idah mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.